Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi saya mengenai konsep dan teknik pelayanan wisata. 1. Konsep pelayanan wisata. Pelayanan pada bidang pariwisata. Apa pelayanan pariwisata dan komponen-komponen apa yang harus kita penuhi dan bagaimana karakteristik yang harus kita kenali dan lakukan dalam bidang pariwisata. Untuk bidang pariwisata, kita tidak terlepas dari apa yang dikatakan dengan pelayanan. Pelayanan merupakan proses interaksi antara seseorang yang berupaya memenuhi kebutuhan dengan seseorang yang ingin terpenuhi kebutuhannya, yaitu antara pelanggan, tamu, klien, nasabah, pasien, dan petugas, yang dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kegiatan customer akan suatu produk atau jasa yang mereka butuhkan. Tindakan ini dilakukan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan untuk memenuhi apa yang mereka butuhkan tersebut. Pelayanan dalam bahasa Inggris disebut juga dengan service, yang masing-masing hurufnya dapat diartikan maknanya sebagai berikut. C. Smile for everyone. Maknanya adalah selalu tersenyum kepada setiap orang. E. Excellent in everything we do. Selalu melakukan yang terbaik dalam bekerja. R. Reaching out to everything guest with hospitality. Menghadapi semua tamu dengan penuh keramahan. V. Viewing every guest as special. Melihat setiap tamu sebagai orang yang istimewa. I. Inviting guests to return. Mengundang tamu untuk datang kembali ke perusahaan kita. C. Greeting a warm atmosphere. Menciptakan suasana hangat saat berhadapan dengan tamu. E. Eyes contact that show we care. Kontak mata dengan tamu untuk menunjukkan bahwa kita penuh perhatian terhadap tamu. Maslow mengemukakan bahwa setiap individu memiliki tingkat kebutuhan tertentu, dari yang rendah sampai yang tinggi. Dan bila salah satu kebutuhan tingkat rendah terpenuhi, maka kebutuhan lain yang lebih tinggi akan mengikuti untuk dipenuhi. Selanjutnya, kebutuhan tersebut sebagai berikut. Pertama, kebutuhan psikologis seperti lapar, haus, udara, dan lain-lain. Selanjutnya, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan melindungi diri, kebutuhan perwujudan diri. Yang semua kebutuhan seperti ini harus kita sadari untuk bisa kita menyediakannya. Dalam ranah pariwisata, kita tidak terlepas dari namanya hospitality. Maksudnya adalah kita perlu memperhatikan keramah tamahan kita kepada tamu agar mereka merasa kebutuhannya terpenuhi secara psikologis, jasmani, dan rohani. Mereka aman berada di tempat kita. Selanjutnya, komponen-komponen di bidang jasa yang dikemukakan oleh Z. Ham and Banner di bukunya sebagai berikut. Yang pertama yaitu intangible, yang kedua heterogeneous, 3. Simultaneous production and consumption, 4. Perishable. Kita masuk kepada intangible. Intangible yaitu kalau kita menjual barang ada terlihat dan nyata, berbeda dengan jasa apa yang kita sediakan berupa asisten, berupa bantuan, layanan, terkadang tidak terlihat. Itu sifatnya di bidang jasa. Yang kedua, heterogeneous atau kearifan. Ada unsur keragaman di bidang jasa, berbeda layanannya di tempat daerah yang berbeda. Ada unsur keragamannya karena kebutuhannya berbeda. 3. Simultaneous production and consumption, yaitu kalau barang itu diproduksi dan dikonsumsi digunakan dalam waktu yang berbeda. Namun,
Di bidang jasa, asisten atau bantuan layanan yang disediakan saat itu juga diproduksi atau dilakukan saat itu juga dikonsumsi atau digunakan. Keempat, perishable atau dapat mudah hilang. Jasa atau layanan yang digunakan saat itu juga maka akan habis layanannya atau disebut juga sekali pakai. White and Beckley menyatakan bahwa kepribadian atau personality. Apa sih personality? Yaitu karakter yang harus dipunyai seseorang yang bekerja dalam bidang jasa. Harus ada kepribadian yang harus dikembangkan. Konsep pengembangan pribadi yang terkenal diperkenalkan oleh John Robert Power, yaitu konsep Power, mengembangkan kombinasi natur dan nature yang tepat agar kita dapat mengenal potensi-potensi yang ada dalam diri kita seoptimal mungkin dan memberikan patokan dasar yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan diri lebih jauh, serta untuk mempelajari sikap-sikap positif guna mendukung pelaksanaan peran kita sebagai individu dan makhluk sosial. Yang kesemua power ini adalah tujuan dari kita. Sudahkah diri kita memberikan layanan pada pelanggan sehingga pelanggan merasa puas? Dalam hospitality industry atau industri jasa pelayanan, agar loyalitas pelanggan semakin melekat erat dan pelayanan tidak berpaling dengan pelayanan lain, pelayanan jasa perlu menguasai unsur yaitu cetar, yaitu cepat, tepat, aman, ramah, dan nyaman. Kita masuk kepada cepat. Cepat maksudnya di sini adalah waktu yang digunakan dalam melayani tamu minimal sama dengan batas waktu dalam standar pelayanan yang telah ditentukan perusahaan. Yang kedua, aman. Dalam melayani tamu, para petugas melayani harus mampu memberikan perasaan aman pada tamu. Tanpa perasaan aman di dalam hatinya, niscaya tamu akan berpikir dua kali jika harus kembali ke tempat tersebut. Rasa aman yang dimaksud di sini adalah selain rasa aman fisik, juga rasa aman psikis. Jika Anda memberikan satu produk, Anda tentu mengharapkan rasa aman dan pemakaian produk tersebut. Keamanan ini membuat pelanggan merasa tentram dan mempunyai banyak kesempatan untuk memilih dan memutuskan apa yang diinginkan. Ketiga, ramah tamah. Bangsa Indonesia terkenal dengan ramah tamahnya, tetapi sayangnya pada industri jasa pelayanan kita masih kalah dengan negara maju yang masyarakatnya menganut paham idealisme. Ini tidak berarti merendahkan bangsa sendiri, tetapi introspeksi seperti ini menggugah kita untuk melakukan perubahan dan kemajuan di masa depan. Dalam dunia pelayanan, kita masih menggunakan perasaan dan campur aduk antara kepentingan melayani dan perasaan sendiri. Dalam masyarakat barat, mereka yang menyadari bahwa mereka digaji untuk bekerja di bidang pelayanan benar-benar secara total menyerahkan diri pada saat bekerja. Pada saat mereka melayani, para pelanggan merasa sangat dihargai dan dihormati layaknya raja. Bahkan saat pelanggan mengeluhkan pelayanan kepada mereka, mereka tetap melayani secara profesional dan ramah. Tetapi setelah selesai bertugas, mereka akan menjadi diri sendiri dengan segala sifat individual mereka. Yang keempat, nyaman. Rasa nyaman timbul jika seorang merasa diterima apa adanya. Demikian pula dalam bidang pelayanan, jika kita dapat memberikan rasa nyaman pada pelanggan, mereka akan berulang kali menggunakan jasa atau produk yang kita tawarkan. Jika merasa tenang, tentram dalam proses pelayanan tersebut, maka mereka akan betah dan memberikan banyak kesempatan kepada kita untuk menjual produk atau jasa yang kita tawarkan, dan pelanggan itu sendiri akan merasa leluasa untuk menentukan pilihan mereka. Teknik pelayanan wisata. Teknik pelayanan dan pemandu wisata. Teknik pelayanan dan nilai pelanggan pariwisata merupakan salah satu konsep yang paling relevan dalam bidang pemasaran pariwisata. Teknik pelayanan dan pemandu wisata DEMS itu. Yang pertama adalah
instruction, yaitu siklus kepuasan loyalitas pemahaman wisata yang sempurna merupakan cara yang paling memungkinkan untuk membentuk dan meningkatkan kepuasan dan loyalitas serta memberikan nilai yang super bagi wisatawan. Tidak ada yang berani membantah bahwa tumbuh tidaknya industri pariwisata tergantung pada tingkat kepuasan, jumlah pembelian lama atau tinggal, mendorong kunjungan ulang dan rekomendasi dari mulut ke mulut kepada keluarga, teman, kerja, dan lain sebagainya. Kedua, kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan yang berkaitan dengan kesopanan anak, keramahan, efektivitas, dan ketanggapan personal pelayanan terhadap permintaan dan keluhan wisatawan. 3. Rumusan dari sebuah kepuasan, yaitu kualitas dari pelayanan itu sendiri. Keempat, service excellence. Di sini ada tour guide, tour leader, dan tugas dan tanggung jawab pemandu wisata. Yang kelima adalah kualitas pemandu wisata. Pemandu wisata harus memiliki pengetahuan yang luas terkait sejarah budaya dan pengetahuan terbaru dari kota, negara yang akan dikunjungi, memiliki pengalaman berinteraksi, menguasai minimal bahasa Inggris dan bahasa yang diketahui oleh rombongan, dan dapat memposisikan diri tegas dan care di saat dibutuhkan. Terima kasih, sekian bagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.